Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala muhimmatun yusannu wad'u jaridatin khadra 'alal qabri lil ittiba'i wa li'annahu yukhaffafu anhu bi barakati tasbihiha. Bentar ya. Ini masalah yang penting. Wa qala sunnah meletakkan pelepah korma yang masih hijau atau segar di atas kubur sebagai ittiba, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita kan kadang pelepah daun pisang ditaruh di atas kubur itu sunnah hukumnya ya, bukan bid'ah, indah sunnah ya. Karena berkah tasbih pelepah tersebut, maka siksa orang mati dalamnya diperingan. Tuh. Jadi kalau tengok begitu, kubur tidak usah dikasih marmer semen tinggi, tidak ada lalu tumbuh apa-apa. Yang taruh cuma batu. Coba tumbuh-tumbuhan, kasih apakah, bunga kah, apakah, ada daunan kah yang mudah tumbuh. Selagi dia belum kering, dia bertasbih memohonkan ampun kepada yang meninggal dalam kubur yang ada pelepah di atasnya itu. Itulah makanya orang kan sering baca-baca seperti itu ya, ditaruhkan di atas pekuburan. Itu ada sunnahnya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qisa biya ma'tidam min tarhi nahwir raihan ar-radbi. Jadi dikiaskan juga tentang apa yang biasa dilakukan, misalnya menaburkan bunga yang masih segar. Ya. Adalah dikiaskan hukumnya dengan pelepah itu. Sunnah juga, ya. Orang kan setelah ditaburkan, selagi dia belum kering, dia bertasbih buahal kubur. Tapi kalau dikasih marmer tutup semua, ada apa-apa lagi, kita menahan itu ya. Wa qala wa yahrumu akhdhu syai'in minhuma ma lam yaibasa lima fi akhdil ula min tafwiti hadzil mayyitil ma'suri anhu sallallahu alaihi wasallam wa pisaniyati min tafwiti haqqil mayyiti birtiyahil malaikati an-nazilina lidzalik. Wa qala haram mengambil pelepah korma atau bunga seperti tersebut di atas sebelum keringnya. Jadi kalau saudaranya meninggal di atas itu, taruh di situ, tidak boleh tetangganya ngambil. Ya dah, dicabut punya orang, tanam ke sebelah. Tanam juga sendiri, ambil juga sendiri lain, dibelikah, ditaruh di atas sebelah itu. Nah, jangan itu. Nah, itu haram mengambil pelepah korma atau bunga seperti tersebut di atas sebelum kering. Nah, kalau kering baru diambil. Ya, karena mengambil pelepah kurma berarti memutuskan bahagian kemanfaatan si mayit sebagai yang ma'thur dari Habibana sallallahu alaihi wasallam. Tasbihnya itu. Sedangkan mengambil bunga berarti memutuskan hak si mayit yang timbul sebab berbaurnya para malaikat yang kemudian turun dari langit. Dia suka
Jadi harum-haruman, atau itu malaikat juga turun datang ke makbarah itu. Nah, coba. Ini kita menitahan ya. Tuh. Bagus kan tanami harum-haruman di sampingnya tersebut itu. Jelas jadi bukan bid'ah ya. Qala Syekhuna Ibnu Hajarin wa Ziyad. Demikianlah itu penjelasan dua guru kita Ibnu Hajar dan Ibnu Ziyad. Wa kuriha bina'ul lahu ail qabri aw alaihi li sihhatin nahyi anhu bila hajatin ka khaufin nabshin aw habri sabu'in aw hadmi sailin. Makruh hukumnya membangun tembok baik untuk liang kubur, dibenci, atau di atas timbunan tanahnya karena ada hadis sahih yang melarangnya tanpa suatu keperluan yang semisal khawatir terjadi pembongkaran, penggalian oleh binatang buas atau runtuh karena air bah. Nah, kalau kita kan tidak ada tersebut itu. Jadi usah dibangun macam-macam. Mantap pula tuh stainlessnya, bukan main hebat. Ya, berapa juta tuh dibuang. Marmarnya pula tersebut itu. Ya, kan tidak dikhawatirkan tidak ada binatang buas, tidak ada apa-apa tersebut itu. Mana manusia yang buas, ya? Nanti diambilnya stainless dikilokannya dijual di sana. Ah, tuh, jelas itu. Jadi jangan bentang-bentang kamu punya uang banyak sama kau tuh kuburan. Sekurang-kurangnya makruh model begitu. Ya, bismillah. Itu umumnya kuburan kita di sini. Ya kan? Wa mahallu karahatil bina idza kana bimilkihi. Makruh dibenci membangun seperti itu adalah jika kuburannya berada di tanah milik sendiri. Nah, milik sendiri itu makruh. Kalau milik orang haram, tanah orang. Bain kana bina'u nafsil qabri bighairi hajatin min ma marra aw nahwi qubbatin alaihi bimusabbalatin hiya ma'tada ahlul biladi adabna fi urifa asluha wa musabbiluhu amla aw mauqufatin haruma wa hudima ujuba. Apabila membangun tembok liang kubur yang tanpa keperluan seperti di atas atau pembangun semacam kubah di atas kubur itu dilakukan pada tanah pekuburan musabbalah, yaitu tanah yang diperuntukkan kuburan umum, itu musabbalah ya. Sama yang disediakan oleh penduduk suatu balad kampung untuk mengubur mayit, baik diketahui asal mula pemilik atau orang pemusabbalahnya atau tidak, atau dilakukan pada tanah kubur wakaf, maka hukumnya haram. Sudah gratis, sana sini dibikinnya pula tempat duduk, ada tuh marmernya supaya enak ziarah dibilang. Temakan lagi satu jenazah di situ tempatnya. Itu banyak di kuburan tengok kan? Ya. Memangnya rekreasi ke kubur itu apa? Jadi kalau begitu ya, maka hukumnya haram dan wajib dihancurkan, dibongkar kembali atasnya itu. Nah, kita di kubur kita tengoklah tuh macam-macam ya. Ya, ngomong apa? Ya. Tanbih, peringatan. Wa idza hudima turaddul hijaratul mukhrajatu ila ahliha in urifu aw yukhla bainahuma wa illa famalun dha'i'un wa hukmuhu ma'rufun kama qalahu ba'du ashabina. Ini peringatan, apabila dibongkar kembali maka batu-batu bekas bangunannya dikembalikan kepada ahli warisnya.
Jika diketahui atau disepikan di antara ahli waris dan batu-batu tersebut, apabila tidak diketahui maka dianggap sebagai temuan barang hilang yang mana telah jelas hukumnya. Demikian menurut penjelasan sebagian ashabina yang tahsabah Syafi'i, ya. Wa qala syekhuna Az-Zamzami idza baliyal mayyitu wa a'rada warasatuhu 'anil hijarati jazad dabnu ma baqaiha idza jaratil 'adatu bil a'radi anhuma kama fis sanabil. Berkata guru kita tersebut ini Az-Zamzami, apabila seorang mayat dalam arti di atas tanah punah serta ahli warisnya membiarkan batu-batu tersebut, maka boleh menanam mayat yang lain pada batu-batu tanah itu kalau berlaku adat istiadat berpaling diri daripadanya. Sebagaimana dalam masalah hukum sanabil mengambil sisa-sisa padi yang sedang dituai atau itu tuh ya, diambil di situ. Jadi kalau kita tanam kelapa saat itu kan takut budak-budak manjat pula. Ya tanamlah yang tidak ada berbuah. Tanam bunga-bunga cantik dibikin orang pula pot jual orang pula ke pasar. Ini bahaya juga ya. Biasanya itu kuburanku pada umumnya kan bunga yang warna merah itu. Ya daun itu bilang ada bunga kubur. Anak-anak juga takut nengok. Tak apa ngambil ya. Nah, bunga apa nama itu? Tapi kalau melati bunga ros segala macam-macam, udahlah itu diambilkan pot nanti di situ. Ya. Wa qala wa kuriha wat'u alaihi ay ala qabri muslimin walau muhdaran qabla bala'in illa li daruratin ka'allam yasil li qabri mayyitihi bidunih wa kadha ma yuridu ziyaratahu walau ghaira qaribin. Makruh hukumnya menginjak makam orang muslim, dibenci sekalipun orang yang tadinya halal dibunuh sebelum mayatnya punah, selain karena darurah, misalnya kalau tidak menginjak maka tidak akan bisa mengubur mayat baru. Demikian pula lagi bagi peziarah sekalipun bukan ziarah karabahnya. Tuh, jadi kasih jalan sebetulnya kalau tidak terpijak-pijak kuburan orang. Ya, ada kosong di situ mau tidak mau dipijak untuk tempat kubur. Tapi kalau memang tidak, jangan kamu nak pijak-pijak itu. Karena Rasul berkata, mendingan kamu duduk di bara api, terbakar kain kamu sampai kulitmu daripada kamu duduk-duduk di kuburan orang. Nah, itu ya. Yang payahnya kita ya. Wajah semua syarhi muslimin ka akharin bi hurmatil qu'udi alaihi wal wad'i bi khabari fihi li khabarin fihi yariduhu annal murada bil julusi alaihi julusu li qada'il hajati kama bayyantuhu bi riwayatun ukhra. Adapun pemantapan syarah Muslim dan juga yang lain terhadap keharaman duduk di atas atau menginjak makam sebagai berdasarkan hadis adalah menuturkan bahwa yang dimaksud dengan duduk di atas makam itu duduk untuk berak atau kencing. Nah, sekarang di HP itu ada yang mancing pula di situ ya. Aku tengok, karena banjir duduk di atas kuburan orang mancing dia. Ya, dia tuh. Demikianlah sebagaimana riwayat lain juga menerangkannya. Nah, tuh. Ini nanti kan dengan WC terlalu bagus kuburan sana sini ada lubang, ada yang berak di atas. Kan terlalu banyak air, bebek pula berenang. Ada kan? Tuh, ya Allah. Wa nubisha ujuban qabru mandupina bila taharatin li ghuslin aw tayammumin. Naam in taghayyara walau bitnatnin harumah. Wajib membongkar kembali kubur orang yang ditanam dalam keadaan belum suci. Nah, ikat. Sekedar untuk dimandikan atau ditayamumi. Namun jika telah berubah sekalipun sebab busuk, pembongkaran haram dilakukan.
Tuh, jadi betul, maka kita kewajiban mandikan, kafani, salati, kuburkan. Nah, itu tadi sucikan, langsung dicemplungkan di situ. Nah, itu wali ajli mali ghairin kandu pina pisau bin maksubin au ardin maksubatin intalabal maliku wa wujida ma yukfanu au yudfanu fihi wa illa lam yajujin nafsu au saqata fihi mutamawwalun wa illam yatrubhu malikuhu. Demikian pula dibongkar karena ada harta orang lain ikut tertanam. Nah, tuh. Sebagaimana mayit dikafani memakai kain hasil ghasab, hasil colongan, nyambi punya orang, atau ditanam pada tanah ghasab, tanah sengketa. Tidak boleh ya. Jika pemiliknya menuntut kembali, lagi pula terdapat kain kapan lain dan tempat lain untuk menanamkannya kembali. Kalau tidak, pembongkaran tidak boleh dilakukan, atau dibongkar karena ada barang berharga yang ikut tertanam, sekalipun pemiliknya tidak menuntut kembali. Nah, jati yang punya gigi emas, meninggal, cabut tuh. Ngomong apa ya? Nah. Ya. Wa qala la takfini indu pina bila kafanin wala lis-salati ba'da ihalati turabi alaih. Tidak wajib dibongkar kembali untuk sekedar mengkafani jika ditanam tanpa berkapan, atau untuk disalati setelah ditimbuni tanah kembali. Nah, itu dah. Wala tudfanu imra'atun matat fi batniha janinun hatta yatahaqqaqa mautuhu ail janin. Mayat wanita hamil tidak boleh ditanam sehingga bayi kandungannya jelas telah mati pula, diperiksa. Kalau hidup itu mesti dioperasi, itu dibedah perut sang ibu itu, mengeluarkan si bayi itu. Wa yajibu syakku wa jawfiha wa nafsu lahu in rujiha hayatu biqaulil qawabil li bulughi sittata ashhurin fa akthar. Wajib melakukan pembedahan kandungan dan pembongkaran kubur kembali jika menurut pendapat ahli kandungan bayi tersebut bisa diharapkan untuk hidup karena telah berumur 6 bulan atau lebih. Fa illam yurja hayatuhu haruma syakku lakin yuakharu dabnu hatta yamuta kama dzukir. Kalau tidak bisa diharapkan pembedahan kandungan haram dilakukan, namun pemakaman ditunda sampai nyata-nyata kandungan telah mati seperti keterangan di atas. Ya. Wa ma qila innahu yudau ala batniha syai'un liyamuta ghalatun fahishun. Tentang pendapat yang mengatakan bahwa agar dibebankan sesuatu pada perut mayat wanita hamil supaya bayinya mati adalah di samping pendapat yang keliru juga keji, yaitu melanggar pri kemanusiaan. Tidak boleh. Nah, itu. Suntik mati sajalah, haram, tidak boleh ya. Apa ada yang mau tanya tuh? Baca. Di luar tema pula. Apa itu? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Maaf, di luar tema. Kan ketika masuk bulan Sya'ban ini orang yang tidak biasa puasa sunnah tidak dibenarkan puasa sunnah lagi. Nah, bagaimana dengan puasa qada? Apakah juga tidak boleh? Kan sudah ditanya tadi, apakah dia bilang boleh setelah salat nisfu Sya'ban orang puasa sunnah? Ya, kalau orang qada bagaimana? Anda sudah bilang sunnah, qada itu wajib.
Yang wajib tetap dibayar. Ya, yang sunnah juga bisa selain 10 Sya'ban itu apabila sudah kebiasaannya puasa Senin Kemis, silakan langsungkan. Atau dia biasa mungkin puasa sehari buka sehari, silakan. Tapi kalau 15 ke atas sudah pernah puasa sama sekali, nak coba-coba lagi, itu tidak dibolehkan, dia tak terima puasa kamu itu. Nah, kalau qadha kan bayar hutang, silakan dipercepat itu, dibayar sebelum masuk 30 daripada 29 atau 30 daripada bulan Ramadan. Ya, Sya'ban itu jelas. Nah, itu sajalah. Kalau qadha itu wajib dibayar secepatnya ya. Nah, ada lagi tuh, baca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan membangun kubah dan marmer pada kuburan yang dianggap waliullah atau ulama yang terkenal? Itu sudah disebut tadi semua sama di hadapan Subhanahu wa taala itu. Nah, kadang-kadang orang mendak situ kan kena melebihkan, jadi sedang-sedang sajalah sebetulnya itu, enggak? Ya, ini kadang-kadang makanya hal-hal ini saudaraku, ya, masalah kita lah kembali tersebut itu ya, tergantung karena kita. Jadi kan yang manusia yang hidupnya lebih utama tuh sebetulnya dikasih biaya. Itu semestinya. Ini kadang-kadang orang berlebihan tak bagus juga tersebut itu. Banyaklah makbarah itu kata ulama, silakan itu urusan dia lah. Tetapi sebaiknya tidak usahlah kita minta model-model begitu, berlebihan semua tidak baik tersebut itu ya. Dan benda itu kan tidak bisa dikembalikan lagi hal itu. Siapapun dia. Ya. Anda kalau tengok para kubur nabi-nabi dan rasul di luar sana tidak ada model macam kita tersebut ini, berlebihan tersebut ini. Jadi berlebihan semua kurang cantik lah. Walaupun mungkin ada pro dan kontra itu biasa. Ya, tapi sebaiknya tak usah wasan model begitu. Pertama kalau kita tutup kubah di atas itu, kalau kita lah ya mengurangi rahmat Allah, arti hujan tak kena. Hujan itu rahmat tersebut itu satu. Yang kedua tak tumbuh-tumbuhan di situ, itu sajalah masalahnya. Itu diterangkan masalah itu, bukan masalah ada pulus tidaknya. Kadang berlebihan punya uang, dia bilang ini kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kepada orang tua bakti itu bukan harta kamu situ. Yang kamu itu yang bagus kelakuan akhlak baik. Ya, apa yang mesti dilakukan untuk orang tua itu, utang piutangnya kah, apa tersebut itu, berbaik kepada teman-temannya, berbaik kepada sahabat, itu semestinya diutamakan, bukan kamu tengokkan harta kamu itu. Itu sajalah. Ya, sebaiknya itu saja. Ya, orang menganggap waliullah, ya taruhlah itu urusan dialah. Tetapi kan ibaratnya kalau keliru kan mereka kan masih ada mantap tempat, kalau macam kita nih keliru apa ditengok lagi. Itu aja masalahnya ya. Tapi semua jangan berlebihan, tak bagus tentang hal itu ya. Itu saja. Nah, ya. Ya, menyiram air tak apa-apa dari pertama kuburan itu. Dari pertama menguburkan 3 kali disirami, 1 apa tuh? Ya, baradallahu marja'ak, kita bacanya. Allah mengingatkan tuh waja'al jannata maswaq. Itu ada apa? Sabbatil qaulus sabit, Allah tenangkan, itu tidak apa-apa. Tapi nanti sudah lama kuburan, nanti hari raya dekat nih. Ini hari raya nih. Ini hari raya ini kadang orang-orang bawa ceret kuning subuh-subuh. Bilang mau kemana, mau kuburan, bawa air, ngapain? Mau ke semak bapak kau di situ. Ya, itu kalau sampai menyiram itu masuk ke liang lahat, hukumnya haram. Ini kalau nak ziarah itu, nah ini Jumat nih, besok kalau nak ziarah kubur orang tua tuh hari Jumat atau subuh Sabtu sekali, Karena Rasulullah berkata, man zara qabra walidayhi au ahadihima yaumul jum'ati kahijjatin. Imam Baihaqi berkata, barang siapa yang menziarah kuburan kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya pada hari Jumat itu seperti satu haji pahalanya. Orang nyiram itu hari pertama itu saja. Nanti kan tanami silahkan tumbuhan yang bagus, ya dah. Nah itu supaya bertasbih tadi. Tapi kalau disiram-siram sering, kalau kebetulan kan tanahnya kering, siram buat tanaman itu tidak masalah. Tapi ini kita kan tidak orang subuh-subuh hari raya, orang tidak bermaafan sana sini ke kuburan pergi. Ya, kadang sembahyang subuh tidak, jam 3 sudah nongol di kuburan, ngapa di situ rame-rame. Ya, itu sajalah ya masalah tersebut itu. Nanti disiramkan ke liang lahat itu tidak boleh sudah sampai ke kubur, ke dalam kubur. Itulah yang penting masyarakat kita diberitahu. Itu saja. Nah, ada lagi. Biasa kita kan hari raya tuh kan.
Ini bulan ke Ramadan biasa kan mulai rumput-rumput tuh kan. Padahal kalau seminggu sekali apa salah tiap Jumat ke situ. Ini dekat hari raya baru rame-rame. Itulah tahu sama orang tua setahun sekali. Allahu Akbar. Padahal ziarah Jumat itu besar sangat pahalanya kata Rasul, ya. Itu saja. Kenapa? Ada yang mau tanya tuh? Wa qala wa uriya ay sutira bi kharqatin siqan wa dupina wujuban katiblin kafirin nataqa bi syahadataini wala yajibu ghasluhuma bal yajuz. As-siqtu itu artinya bayi yang mati dalam kandungan karena belum cukup umur. Wajib dibungkus memakai kain lalu ditanam, ya. Sebagaimana mayit anak-anak orang kafir yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Keduanya tidak wajib dimandikan namun boleh dilakukan. Tuh. Jadi kalau orang guguran dalam kandungan itu kalau di bawah 4 bulan tak ada bendanya. Kalau di atas 6 bulan itu sudah komplit dia. Karena sekurang-kurangnya hamil itu 6 bulan. 6 bulan itu kalau ketika ibunya melahirkan belum melahirkan ternyata meninggal dunia. Pas keluar meninggal tak bergerak-gerak sama sekali. Ya. Ada kadang-kadang dia sudah keluar bergerak tuh baru meninggal, itu beda masalahnya, ya. Itu tadi. Jadi kalau yang dia bergerak itu sama dengan orang tua, mandikan, kapani, salati, kuburkan. Kalau yang tidak bergerak tadi dinyatakan, ya, mandikan, kapani, kuburkan. Itu. Yang bergerak itu berarti sudah hidup, ya. Tapi 6 bulan, kalau 4 bulan gugur dah usah. Gugur itu cuma bentuk darah saja begini, tanam sajalah biasa, kasih kain. Ya, itu saja ya. Wa qala wa kharaja bis-siqti al-alaqatu wal mudghatu fayudfanani nadban min ghairi sitrin. Tuh. Tidak termasuk arti siqtun itu anak gugur jika yang keluar berupa gumpalan darah atau daging yang mana sunnah ditanam tanpa dibungkus terlebih dahulu. Yang kita nih payah nih ari buninya ini. Buninya sudah ditanam, dikasih lampu pula di atas ngapa? Itu buang biaya, haram model begitu. Kan ada tuh masa melahirkan kan tengok ada yang melahirkan taruh lampu 40 malam. Kalau zaman dulu pakai apa lagi? Pakai lampu colok. Kalau sunnah jelas itu ada Rasulullah ngajarkan. Kadang ditaruh pipa pula di situ. Ya dah, sama tukang supaya bernapas bilang, "Apa napas apaan?" Sudah. Itu temannya itu dikuburkan saja sudah. Tanam. Enggak usah dikasih lampu. Itu haram hukumnya. Dan mubadzir. Di luar rumah begini ya, musim hujan nih konslet nanti kebakaran baru tahu kau. Ya, ini idak-idak saja paham itu. Ada kan masih ramai ada tuh. Coba kalau kau jalan dari situ ke situ, ada mesin lampu nih. Yang ya, dia bilang supaya terang. Kulitnya hitam, lananya kau tengok. Iya. Hebat betul. Itu paham yang tidak. Jelas itu ya. Dengar nih yang hamil-hamil tuh. Ya. Kenapa? Apa orang bilang buni, ari ya? Itu. Walau yang fasala ba'da arba'ati asyhurin ghusila wa kupina wa dupina wujuba. Coba. Apabila siqtun itu yang gugur tadi lahir setelah berumur 4 bulan setelah, ya, wajib dimandikan, dikapani, lalu ditanam. Sembahyang tidak? Tidak disembayangkan. Itu lebih 4 bu. Ya, ini di bawah 6 bulan ya. Tuh.
Fa in ikhtalaja aw istahala ba'da infisali sulli alaihi wujubaha. Nih saya bilang tadi. Apabila setelah berpisah dari sang ibu, siqtun yang gugur tadi bisa bergerak atau bersuara, maka wajib pula disolati sama orang tua. Mandikan kapan salati kuburkan ya. Mandikan kapan salati kuburkan. Nah, ya. Wa arkanu ay salati 'alal mayyit sab'atun. Rukun salat jenazah 7. Jadi kalau kurang 1 tak sah dia. Rukunnya 7 salat jenazah itu salat mayit. Pertama niat. Ahaduhuna niyatun ka ghairiha. Niat sebagaimana pada salat-salat yang lain sama. Ya, tengok tuh. Wa min thamma wajaba fiha ma yajibu fi niyyati sa'iril furudhi min nahwi iqtiraniha bitaharrumi wa ta'arrudu lil fardiyati wa illam yaqul fardha kifayatin. Wa qala, dari sini dapat diketahui bahwa apa yang wajib dilakukan pada niat salat-salat fardu wajib juga dikerjakan di sini. Misalnya bersamaan niat dengan takbiratul ihram, menyatakan kefarduan sekalipun tidak harus mengatakan fardu kifayah. Nah, ya, sering dadak tuh sembahyangkan jenazah, sering pakai amplop beda. Nah, itulah kalau amplop tak ada tanya bayangkan kau. Tuh, iya. Wala yajibu ta'yinul mayyiti wala ma'rifatuhu bal wal wajibu adna mumayyizin fa yakfi usalli fardaha ala hadzal mayyit. Tidak wajib menentukan siapa mayit yang disolati dan mengetahuinya, tapi yang wajib adalah ya adna mumayyizin, batas minimum yang sudah bisa membedakan. Itu saja. Karena itu cukuplah misalnya usalli farda ala hadal mayyit. Saya salat fardu atas mayit ini. Udah. Karena mayit itu, yang nama mayit itu laki perempuan sama namanya mayit. Biasa pada umum orang bedakan kan, kalau tanah Arab itu begini, kalau dia salat satu laki-laki ya dikata dikata as-salatu 'alal mayyit yarhamkumullah. Itu satu mayit laki-laki. Jadi kalau as-salatu 'alal maitati yarhamkumullah, itu satu ya mayit perempuan. Ya, kalau anak perempuan laki, as-salatu 'alat tifli yarhamkumullah, berarti anak laki-laki. As-salatu 'alat tiflati yarhamkumullah, itu berarti anak perempuan. Kalau rame-rame semua, as-salatu 'alal amwat yarhamkumullah, sekali sembayangkan. Di kita sini mana ada orang dua mayit, duanya bayangkan, satu sana satu tunggu sini. Kenapa dari sekaligus saja? Lebih banyak orang lebih bagus. Karena tidak ngerti. Pernah satu ketika saya sayang dekat situ lah, saya bilang kisah lagi. Yang satu diminta jam 2, yang satu jam 3. Kubilang kenapa tidak satukan saja? Ustadz amplopnya 2 katanya. Kenapa tidak disatukan saja amplopnya itu? Paham? Ya, lebih mantap, banyak orang kan itu. Itulah kita ini. Kadang gurunya juga kadang-kadang dari perhatian itu ya. Jangan dibedakan, mana tahu kan yang seko ini orang saleh, yang seko orang salah. Dengan berkat yang saleh ini kan aman yang salah. Digabung semestinya. Paham dah tuh? Apalagi kalau orang ulama ada meninggal, dekatkan itu, paham? Andi bedakan, ini bandit lain dia bilang. Nanti kalau bandit juga bayangkan apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah kita. Kita belajar tadi ya. Kalau meramis kita sama ramis sekaligus. Mesti haram tuh kalau dewek-dewek. Kapan selesai nyembayangkan? Setiap waktu ada nyembayangkan. Kadang-kadang ada waktu sholat datangnya jenazah itu masuk. Paham? Ya. Kenapa? Ada yang mau tanya tuh? Si mayit nih. Si mayit ada bertanya pula. Sampai kemana? Ada waktu masih? Kemana tadi lagi? Ya.
ikut dia. Baik. Qala jam'un yajibu ta'yinul mayitil ghaibi binahu ismihi. Segolongan ulama berpendapat wajib menentukan ta'yin mayit gaib misalnya dengan menyebutkan nama mayit itu. As-salatu 'alal ghaib alal mayitil ghaib yarhamkumullah. Kata disebutkan. Jadi kan orang bilang kan kalau yang jenazah hadir, mari kita saksikan. Ini orang jenazah gaib saksikan. Mana ada? Siapa yang disaksikan kau? Tak ada. Jadi kalau yang meninggal boleh satul gaib, almarhum satul gaib, ya. Tidak disebutkan saksikan. Siapa orang yang tidak ada. Ya, cuma diminta untuk salat gaib, ya. Nah. Wasaniha rukun kedua, qiyamun liqadirin alaihi. Berarti berdiri bagi orang yang dapat berdiri. Tuh. Ya, fal ajizu yaqudu summa yattaji'. Orang yang tidak dapat berdiri boleh salat dengan duduk, dan kalau tidak bisa maka dengan tidur berpinggang. Bisa kan? Ikut dengan membayangkan jenazah. Ya, fardu kifayatin. Wasalisuha rukun ketiga, arba'u takbiratin ma takbirati taharrumil tibai fa in khammasa lam tabtul salatuh. Rukun ketiga takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Sebagaimana ittiba mengikut Nabi. Apabila dikerjakan dengan 5 kali takbir, salat tetap sah, tidak batal. 5 terlebih dia. Karena setiap takbir pertama kan Al-Fatihah. Takbir kedua salat kepada Rasulullah. Takbir kedua, ketiga doa kepada. Yang keempat mau doakan silakan, tidak sekurang-kurangnya Allahumma la tahrimna ajrahu kalau laki-laki, tajum araha kalau itu perempuan, tajrahum tahrim ajrahum itu kalau rame-rame, ya. Nah, itu tadi itu masalahnya. Jelas ya? Wa yusannu raf'u yadayhi fit takbirati hadwa manqibaihi wa wad'uhuma tahta sadri baina kulli takbiratai. Sunnah mengangkat tangan setinggi pundak, gitu ya. Membaca takbir dan meletakkan keduanya di bawah dada bersedekap pada waktu di antara takbir satu dengan lainnya. Biasa begini. Ya. Jangan begini. Oh, tuh. Itu mau terbang namanya. Ada kan begitu dak? Sudah tinggi ngangkang pula dia. La ilaha illallah. Ada yang begitu. Dia mengamalkan hadis tak paham ya. Kalau di atas dada, kalau perempuan pada atas dada susu. Cuma di sini ngembang begini tangan. Tidak aja botak itu orang. Ya. Sebesar kelapa di situ dia. Nah, ada pertanyaan itu? Baca. Kalau mayatnya banci tetap disebut almarhum atau yang lain? Banci? Kalau orang banci itu ditengok pergaulannya. Kalau dia bergaul sama laki-laki, senangnya berarti perempuannya lebih kuat. Kalau dia bergaul sama perempuan, berarti laki-laki yang kuat itu ditengok. Jadi memandikan juga begitu. As-salatu 'alal banci yarhamkumullah. Dah, kamu ni ida-ida aja. Jadi si banci itu kalau dipotong alatnya itu, berarti dia laki-laki, tetap hukumnya laki-laki. Jelas tuh? Ya. Bagaimana kalau banci Ustaz dia bilang? Ya, tengok kalau banci betulan. Ini kan banci apa? Bendolannya lebih besar dari bendolan kau. Ya, karena ada buat-buatan ada banci itu. Sekali dibuka tuh ini ciluk banci itu besar. Lain yang banci itu ada 2 alat dia, kecil-kecil tuh Tengok pergaulan kalau dia senang dengan biasa kalau yang bebancian itu senangnya dengan laki-laki atau senang sama perempuan. Kalau senang laki-laki berarti perempuan yang kuat. Itu paham. Itu saja ya. Ditengok. Jangan kau tengok banci ya kau. Tidak boleh haram kau buka-buka benda orang. Ngerti? Nah kalau dia bilang ketemu lagi, baru tahu kau. Lari nanti. Pelanggannya berarti. Itu saja. Ya. Nah. Ada lagi itu. Ya Latif.
Rukun keempat warabi'uha fatihatun fabadaluha. Ya mauqufun biqadriha wal mu'tamadu annaha tujzi'u ba'da ghairil ula khilafan lil hawi kal muharrari wa illazim alaihi jam'u ruknaini fi takbiratin wa khuluwul ula an dzikrin. Rukun keempat salat jenazah ini membaca surah Al-Fatihah. Kalau tidak bisa boleh membaca gantinya. Nah, sepanjang Fatihah juga. Kalau tidak bisa boleh diam sepanjang bacaan Al-Fatihah. Kalau tak bisa juga baca mati yang membayangkan pula. Gila betul. Ya, membayangkan piti nak dapat, membayangkan tak bisa. Amplop duluan ngambil. Tahu tak sembahyang jenazah? Ikut-ikut aja lah dia bilang. Nah, itu banyak ikut-ikut tuh. Ya. Ya. Menurut pendapat yang dipegangi, pembacaan Al-Fatihah boleh dikerjakan setelah takbir, bukan yang pertama, berbeda dengan pendapat dalam Al-Hawi yang seperti dalam Al-Muharrar sekalipun mengharuskan akan terjadi dua rukun berkumpul pada setelah satu takbir, dan setelah takbir pertama tidak membaca apa-apa. Nah, ada juga ya. Tapi kita pada umumnya gitu kan, Allahu Akbar Fatihah, Allahu Akbar salat Nabi, Allah Akbar doa kepada si Mai, Allahu Akbar boleh doa dikit atau salam, ya tak? Salam macam biasa, kanan juga kiri, ya. Wa yusannu israrun bi ghairi takbirati wassalami wa ta'awudun wa tarku titahin wa suratin illa ala ghaibin au qabrin. Sunnah bersuara tidak keras selain waktu membaca takbir dan salam. Sunnah membaca ta'awudz, a'udzubillah itu sunnah tanpa membaca iftitah wajah tu hajia tidak ada. Ya, salat jenazah itu ya. Dan surah pula tak ada pakai kuliah kulhu segala macamnya, kecuali jika mensalati mayit gaib atau mayit yang sudah ditanam. Nah, itu gaib tak ada, baru yang tanam itu silah kalau mau juga dibaca. Rukun kelima wa khamis wa salatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratin saniyatin ay aqibaha fala yujzi'u fi ghairiha. Rukun kelima membaca salawat atas Nabi sesudah takbir kedua. Ini tidak boleh dibaca setelah takbir yang lain. Nah, tuh. Sebenarnya Allahumma shalli ala Muhammad paling tidak. Ya. Wa yundabu dhammu salam lis salati wa du'a lil mu'minin wal mu'minat aqibaha walhamdu qablaha. Sunnah menyambungkan salam pada salawat, berdoa untuk mukminin dan mukminat setelah salawat dan membaca hamdalah sebelum salawat. Wasadisuha du'aun lil mayyitin bi khususi walau tiflan bina Allahumma ighfirlahu warhamhu ba'da salisatin bala yujzi'u ba'da ghairiha qat'a. Rukun ke-6 doa khusus untuk mayit, sekalipun mayit kanak-kanak misalnya, dengan mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nah, itu. Ya. Seorang dibedakan kalau yang Allahumma ighfir lahu warhamhu wa maghfir laha warhamha. Nah, itu. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Nah, kalau sudah gabung semua disebut tersebut itu, ya. Ya Allah, ampuni dan rahmatilah mayit ini, yang dilakukan setelah takbir ketiga. Secara pasti doa ini tidak boleh dilakukan setelah takbir yang lain. Nah, tuh. Ya. Adzan. Tadi ya. Sedikit lagi. Wa yusannu ayyuksira minad du'a lahu ma ma'suru afdal wa auladuhu wa aulahu marahu muslimun radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqi min al khataaya kama abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilul jannata wa'idhu min adzabil qabr wa fitnatihi
wa min adzabin nar. Sampai di situ dulu. Mana tahu besok ada yang meninggal. Kau tinggal baca aja lah gitu ya. Ya. Satu di antaranya ini. Ya. Mana tahu kan? Yang nak demam-demam kau Israel keliling-keliling. Ya, wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Ramadan ya Allah ya Rahman ya Karim. Allahumma ta'ala salihin. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najat min wa'qil hisab ya Rahman ya Karim. Wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya Al-Banjari ini.